Melani bertemu dengan Naila dan Tama. Melani sangat senang karena Naila tidak menaruh dendam kepadanya. Ia juga mengungkapkan rasa penyesalan karena telah membuat hidup Naila menjadi susah. Melani berharap Naila mau mendukung rencananya untuk menyatukan kembali Risa dan Tama. Risa marah karena Ringo secara tidak sengaja telah mengungkit masa lalunya. Apalagi pada saat Raka datang, Ringo tidak mampu berbuat apa-apa. Kemarahan Risa menjadi reda setelah Ringo berjanji tidak akan meninggalkan Risa. Tama kembali menceritakan tentang rumah yang akan diberikan oleh orang yang pernah ia tolong. Tapi Naila hanya tertawa dan tidak percaya dengan janji tersebut. Setelah Naila melihat Tama mendapatkan kunci dan surat rumah, Naila baru percaya dan senang. Bapak Nola sangat terkejut ketika Nola melihatkan foto Naila, orang yang akan menghancurkan rumah tangganya. Naila kaget ketika mendengar nama Ronald adalah bos Tama di kantor. Di tengah kesedihan karena kembali mendapat teror, Naila akhirnya memutuskan untuk mengajak Tama segera menikah. Tama sangat senang mendengar berita bahagia ini. Risa kembali menolak dan marah karena orang tuanya kembali berusaha untuk menyatukan dia dengan Raka. Di saat Risa hendak keluar rumah, Raka sudah berdiri di depan pintu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Risa keluar dari kemelut ini? Selamat menyaksikan. Risa, aku ini suami kamu. Aku cuma pengen ketemu sama kamu. Aku nggak mau ketemu sama kamu, Mama. Lepas, Mama. Tante, saya kangen sama Risa, Tante. Iya, Tante ngerti. Tapi Risa sekarang belum siap. Tapi saya suaminya, Tante. Saya punya hak untuk membawa dia pulang ke rumah. Raka, sekarang tidak memungkinkan, Raka. Tidak mungkin. Ya sudah deh, Tante. Saya diam di sini dulu. Ya udah kalau gitu. Tante mau mandi dulu ya, dari pagi belum mandi soalnya. Sebentar ya.
Dengar perempuan busuk. Kamu pikir hidup kamu itu udah selamat? Aku akan terus mengejar kamu kemanapun. Awas kamu. Kenapa? Tadi ada Raka, Ma. Raka gedor pintu Risa, Ma. Risa takut. Nggak ada, Raka tadi duduk di sana. Mama tadi pura-pura mau mandi, dia duduk di situ kok. Nggak mungkin, Ma. Tadi Raka di sini, Ma. Risa Nggak takut. ada sayang, nggak ada. Udah pulang tuh, nggak ada, kan udah pergi. Udah. Kamu pasti capek ya? Enggak juga. Nay, kata orang tua dulu, biasanya calon pengantin tuh dipingit. Mereka nggak boleh kemana-mana sampai akad pernikahan. Itu kan dulu, Tam. Sekarang gimana kita mau dipingit? Kita kan nggak punya banyak saudara di Jakarta. Gak mungkin aku nyuruh Risa dan keluarganya sibuk ngurusin pernikahan kita. Karena mereka kan pasti juga punya kesibukan masing-masing. Sedangkan kamu tinggal di Jakarta juga sendiri ya. Sekarang aku cuma punya Bu Hanum sama Genta. Kamu mau kalau Genta yang ngurusin pernikahan kita? Iya juga ya. Iya, Tam. Bener ya, kita cukup bikin syukuran yang sederhana aja. Jadi, kita cuma perlu ngundang saudara yang deket-deket aja. Iya. Ini sudah termasuk biaya dekorasi, prasmanan, dan juga kartu undangan. Total semuanya 15 juta. Udahlah, Tam. Gak usah dipikirin ya. Kita kembali ke rencana semula. Kita undang keluarga-keluarga dekat aja. Jadi, selesai akad nikah kita cukup pesen nasi tumpeng. Iya. Kalau yang kuundang cuma saudara doang. Kerabatku tuh banyak banget, Nay. Aku nggak bisa ngebayangin kalau mereka nggak aku undang. Ya, tapi kamu harus ingat kondisi keuangan kita dong, Tam. Kamu tenang aja deh, Nay. Bosku Ronald tuh baik banget. Kemarin dia nawarin aku pinjaman. Ya, paling nanti aku bayarnya dengan cara motong gajiku aja. Oke?
Naila, tadi gimana kamu jadi ke tempat apa tuh ring Catering. Catering. Jadi tadi kamu Sudah, Bu. terus gimana biayanya gimana semua berapa? Semuanya 15 juta. Masya Allah, Naila banyak banget. Udah, Ibu tenang aja ya. Itu kan tanggung jawab Naila dan Tama. Lagian, kata Tama dia dapat pinjaman uang dari bosnya. Oh, subhanallah. Bosnya Nak Tama orangnya baik banget ya, Nak. Ya Allah, Gusti. Rezeki kamu, Naila. Ya Allah. Tapi Bu tahu nggak? Nama bosnya Tama itu Ronald, Bu. Loh, memang kenapa kok namanya Ronald? Kan di kelurahan sini tuh banyak namanya. Ada Agus, ada Santoso, ada Ipun, ada Andi. Pokoknya nama sama itu biasa. Udah, ya. Nggak apa-apa itu. Tapi kenapa mesti Ronald ya, Bu? Naila, sudah kamu jangan kayak anak kecil. Kamu harus mempersiapkan diri kamu. Sebentar lagi kamu mau menikah. Lupakan masa lalu kamu ya, Nak. Ibu ikut bahagia. Ikut seneng akhirnya kamu bisa menikah dengan Nak Tama. Terima kasih ya, Bu. Untung aja ada Ibu. Kalau nggak Naila nggak tahu akan jadi apa, Bu. Tama? Aduh, maaf. Saya ngantuk banget. Nggak apa-apa, Ron. Kamu tidur dulu aja deh. Enggak. Masuk. Silakan duduk. Duduk, Tan, duduk. Ada perlu apa, Tan? Sebetulnya saya kesini mau ngomongin sesuatu yang serius. Apa itu, Tam? Aku mau nikah, Ron. Selamat, friend. Selamat. Terus, apa yang bisa saya bantu? Aku butuh pinjaman uang. Soalnya persediaan uangku udah pas banget. Berapa yang kamu butuh? 10 juta. Itu juga kalau bisa. Bisa kok, Tam. Bisa. Kapan kamu butuh uangnya? Saya bisa suruh staf keuangan saya untuk ngasih cash ke kamu secepatnya. Besok juga nggak apa-apa, Koron. Emang sih rencananya agak mendadak. Kami pengen menikah secepatnya dan acaranya juga sederhana. Tapi saya yakin, bidadari kamu pasti cantik dan sangat baik. Oh iya, kamu belum pernah lihat Naila kan? Halo? Sayang, Papa bilang kita mau liburan ke Bali ya, 1 minggu. Terus kapan kita berangkat? Nol. Itu bukan rencanaku. Rencana apa? Dan sekarang kerjaanku lagi menumpuk. Dan... Papa bilang itu rencana kamu, gimana sih? Iya, tapi kan nggak sekarang-sekarang ini, Nol. Udah deh, aku nggak mau cancel. Pokoknya aku mau ke Bali minggu ini, nggak boleh di-cancel. Nol. Enggak, Nol. Enggak. Ronald, pokoknya aku nggak mau tahu kita ke Bali minggu ini. Tama, silakan duduk. Makasih, Ron. Tadi staf keuangan udah nganter uangnya ke ruangan saya. Tapi kenapa 20 juta? Saya menyuruh menyediakan uang sejumlah itu buat kamu. Makasih banyak, Ron. Mulai bulan depan,
saya akan mencicilnya. Potong aja dari gaji saya. Alah, Tam. Nggak usah. Anggap aja itu hadiah dari saya. Jangan gitu dong. Saya tetap harus membayarnya. Namanya juga pinjaman. Tama, itu hadiah. Saya sangat senang sekali kalau uang itu sangat bermanfaat buat kalian berdua. Oh ya, saya belum pernah lihat foto pacar kamu itu. Coba saya pengen lihat sekarang. Nah, ini dia kekasih pujaanku yang akan aku nikahi. Nama kamu siapa? Nama saya Naila. Aku Ronald. Aku pengen nikah sama kamu. Jangan bicara yang terlalu jauh ya. Jauh? Enggak jauh kok. Malah calon istriku lagi ada di samping aku. Ronald, hidup aku tuh udah susah. Kamu jangan namain beban aku ya. Beban? Kok kamu ngomong kayak gini sih? Bukan, jadi sensitif. Udah ngomongin yang lain aja ya. Sayang, aku cinta sama kamu. Dan sebentar lagi kita akan menikah. Tapi tetap aja kita nggak boleh ngelakuin kayak tadi sebelum kita menikah, Nal. Naila, aku sayang sama kamu. Kamu juga sayang kan sama aku? Tapi aku takut, Ron. Udah. Kamu jangan melankos kayak gitu dong. Aku jadi bingung. Gini aja. Kita berdua harus janji gak bakal melakukan ini lagi sebelum kita menikah. Ya? Kamu nggak apa-apa kan? Mau saya antar ke dokter? It's okay. Nggak apa-apa kok, Tam. Nggak apa-apa. Saya, Manaila, mengundang kamu secara khusus ke pernikahan kami. Kami berdua ingin kamu menjadi saksi pernikahan kami. Om, Tante, kami berdua mohon doa restu agar pernikahan kami bisa berjalan dengan lancar. Pasti, Nak Tama. Kami pasti memberikan doa dan restu. Saya betul-betul merasa terharu. Dulu adik saya menitipkan Naila pada saya. Tapi rupanya saya bukan om yang baik.
gitu aja. Dan sekarang aku sadar kalau kita nggak perlu mencari pangeran impian kita. Jodoh itu misteri loh, Riz. Aku pengen banget kayak kamu, Naila. Kamu bisa kuat, tegar, tabah. Padahal kan cobaan hidup kamu lebih berat dari aku. Tapi kamu bisa bangkit, dan kamu bisa menemukan cinta lagi. Tapi kan kamu juga punya Ringo. Ringo mana? Kok dia nggak datang, Riz? Dia lagi sibuk kerja. Dia udah nabung mati-matian supaya bisa nikah sama aku. Tuh kan, aku bilang apa? Tapi Naila, selama Raka masih memburu aku, semua ini gak akan bisa berjalan dengan mudah. Udah, nggak apa-apa ya. Naila, kenapa begitu aku tahu keberadaanmu, kamu menikah dengan sahabatku? Sinola, biar dia mampus. Dia pasti ketakutan ditinggal Ronald. Ya, tapi sampai kapan, Ma? Kita harus bertahan dengan trik seperti ini. Sampai detik ini, Burhan masih bertahan, tidak mau transfer uang ke kita. Ya, Papa sabar saja. Yang namanya perempuan itu, kalau hatinya sudah lekat dengan lelaki, dia akan pertahankan mati-matian. Dan Mama tahu persis kalau Nola itu takut kehilangan Ronald. Ya, kalau gitu, suruh aja anak kita menunjukkan sikapnya di depan Nola. Apa sih maksud Papa? Ronald itu kan sebetulnya tidak suka sama Nola. Nah, tunjukin sikap itu di depan dia. Nola kan takut. Bener juga tuh, Pak. Bener-bener. Tama, dari hati terdalam aku minta maaf sama kamu. Aku gak bisa datang ke acara pernikahanmu. Aku harus kembali mendadak sama istriku 10 hari. Kudoakan kalian bahagia.
Akhirnya kita menikah juga ya, Nay. Tahap pertama kehidupan kita sudah kita lewati. Sekarang kamu jadi milik aku sepenuhnya. Ronald bos kamu itu baik sekali ya, Tam. Kalau aja nggak ada dia, kita nggak mungkin syukuran semeriah tadi. Tapi sayangnya dia nggak bisa datang. Padahal aku kan pengen ketemu langsung sama dia, pengen kenal, dan pengen ucapin terima kasih. Kamu harus kerja yang bener ya, Tam ya. Karena bos kamu itu udah baik sekali sama kita. Boleh aku minta sesuatu? Saat ini, aku nggak mau ngomongin masalah itu. Ini kan malam pertama kita. Maaf, Anda siapa ya? Saya Tito. Saya adalah sepupunya Nola, istri Ronald. Anda ada keperluan sama saya? Sangat. Ada keperluan apa ya? Bos kamu sedang cuti, kan? Iya, dia sedang liburan ke Bali. Nah, Tama, apa yang bisa kita lakukan selama 10 hari ini untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar? Bukannya aku mau ganggu liburan kamu. Tapi Tito benar-benar udah kurang ajar. Aku benar-benar bingung ngadepinnya, Ron. Mau aku lawan, tapi dia sepupu istri kamu. Tama, kamu jangan dengerin dia dan jangan ikutin kata dia. Dia pernah datang ke kantor dan ingin cari gara-gara sama saya. Sekarang aja dia lagi di kantor kamu. Lagi menggeledah semua isi lemari. Aku harus gimana nih, Ron? Sekarang kamu usir dia. Bila perlu kamu panggil satpam. Tapi nanti kalau dia tersinggung atau... Udah, nggak usah pikirin, Tam. Nggak usah pikirin. Yang jelas saya mau pulang ke Jakarta. Nggak usah, Ron. Biar aku aja yang handle. Sama sekali nggak kok, Tam. Hati saya nggak tenang kalau dia masih terus datang ke kantor. Saya mau pulang sekarang. Maaf, ini ruangan pimpinan kami. Nggak ada seorang pun yang boleh mengacak-ngacaknya. Oh, kamu. Pegawai baru itu, kan? Kamu sudah lihat laporan saham perusahaan ini? Kamu tahu berapa saham yang dimiliki oleh Ronald? Ronald hanya menguasai 30% dari saham dia. Sisanya dimiliki oleh istri dia, sepupu saya. Tapi tetap aja, kamu bukan pemilik perusahaan ini. Berani benar kamu bicara. Saya bisa bikin kamu dipecat besok. Kita baru 5 hari di sini, Ron. Ngapain sih mesti pulang? Sorry, Nol. Ada urusan mendadak di kantor. Aku harus pulang sekarang. Lupain deh soal bisnis. Kita lagi liburan. Aku rasa udah cukup liburan 5 hari di Bali. Kita pulang sekarang ya. Aku bilang gak mau ya gak mau. Jangan maksa deh. Kalau kamu memang pulang, pulang aja sendirian. Oke, aku pulang sendiri. Tuhan
sekarang kamu sudah hidup enak ya. Dan rumahnya bersih, lantainya juga mengkilat. Terus tempatnya sekarang udah enak. Ibu seneng kamu sudah melewati masa-masa sulit kamu ya. Udah punya anak yang lucu, punya suami yang baik, ya nak? Amin, Bu. Yang penting sekarang kan Naila sudah menikah dengan Tama. Jadi tentunya Naila harus melupakan masa lalu juga, Bu. Iya, iya. Naila harus melupakan Ronald. Iya, tapi kalau Pak Ronald yang satunya kamu nggak boleh lupain. Kan dia sudah baik sama kamu, sama Genta, sama anak Tama, sama ibu juga ya. Ya nggak mungkin dong Bu Naila lupain Ronald yang itu. Kata Tama pulang bosnya dari Bali, Tama mau ngundang dia makan malam di sini Bu. Jadi kita harus masak yang enak. Naila mau ngucapin terima kasih sama dia Bu. Iya, iya, iya. Ibu setuju, ibu senang. Iya, enak. Iya, Bu. Iya, kita masak yang enak ya. Baik-baik, saya akan segera mencari pendonornya. Pegang. Ih, geli. Kita naik nih. Oh, naik ke kaki Genta. Iya, biar cepat gede. Dia naik. Naik lagi. Hah? Iya. Coba sini dulu. Dok, bagaimana keadaannya, Dok? Tidak ada jalan lain, kami harus melakukan operasi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kami membutuhkan darah. Kebetulan persediaan golongan darah O di rumah sakit kami ini benar-benar sudah tidak ada. Jadi kami mengharapkan pendonor. Maaf dok, persediaan golongan darah O di PMI juga tidak ada. Baik, Dok. Saya akan segera mencari pendonornya. Ya, baik. Silakan. Permisi, Dok. Ya. Iya, Tam. Aku akan segera ke sana. Naila, nak, ada apa, nak? Bosnya Tama kecelakaan, Bu. Dan dia butuh golongan darah O. Terus kamu? Iya, saya harus ke rumah sakit sekarang juga. Kalau Ibu mau ikut, cepetan ya, Bu ya. Pak, lebih cepat ya, Pak ya. Naila, sabar, nak. Udah, ini juga sudah ngebut. Pak, hati-hati depan ya, Pak. Tapi dari tadi Tama udah SMS Naila, Bu. Kondisi bosnya makin gawat. Ibu ngerti. Tapi kalau kita memaksakan diri, nanti malah membahayakan diri kita sendiri, nak. Sudah, sabar dulu. Ntar lagi juga sampai. Buruan dong, jangan nih, nggak ngerti orang panik ya. Baik, Non. Cepet dong. Iya, Non. Ini sudah cepat, Non. Genta nggak ikut? Enggak, aku aja. Aku titipin sama Mbak Ira. Bagaimana Ronald, Tam? Bentar lagi dia akan menjalani operasi. Ayo.
pendonornya sudah siap? Iya, Sus. Istri saya yang akan mendonorkan darahnya. Baik, kalau begitu langsung saja darahnya diambil. Kondisi Pak Ronald sudah kritis. Baik. Permisi. Jadi, dia Ronald yang dimaksud. Nay! Naila! Nay! Kamu kenapa, Nay? Saya nggak bisa, Tam. Saya nggak bisa. Ya tapi apa yang membuat kamu berubah pikiran? Mama, sudah nanti ibu yang bicara dengan dia. Kamu pergi saja. Naila, ada apa ini, Nak? Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Ada sesuatu yang kamu tutup-tutupi ya? Saya nggak bisa, Bu. Tolong jangan paksa saya. Ibu nggak akan paksa kamu. Tapi kalau kamu dari tadi tidak mau, seharusnya kamu bicara waktu kita di rumah. Mereka sangat mengharapkan donor darah kamu. Saya nggak mungkin ngelakuin ini, Bu. Saya nggak mungkin. Ibu ngerti. Tapi ada apa ini? Apa Ibu tahu? Laki-laki yang terbaring di sana adalah Ronald, ayahnya Genta, Bu. Laki-laki yang menghancurkan hidup saya. Masya Allah. Naila, kamu berhak marah dan benci, Nak. Tapi sekarang dia sedang mempertahankan hidup dia. Nyawa dia. Jangan kamu dendam, Nak. Hilangkan dendam kamu, Naila. Bagaimana Pak Tama? Istrinya sudah siap? Saya ada sedikit masalah. Tapi bagaimana kalau kita temui istri saya dulu? Naila akan menolong dia, Bu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah melapangkan dada anak hamba. Nay, tolong Nay. Nyawa Ronald bergantung sama kamu. Baik, Tam. Aku akan menolong Ronald. Tapi kamu harus janji sama aku. Jangan bilang siapapun kalau kamu memberikan darahku untuk dia. Kenapa? Tolong jangan tanya hal itu sekarang ya, Tam ya. Tolong. Baiklah. Suster, istri saya sudah siap.
Baik, mari. Ringo, ada apa kok pagi-pagi kesini? Tante, saya mau ngajak Risa ke lokasi pemotretan. Loh, kondisi Risa kan belum pulih. Jangan diajak capek-capek dulu dong. Tapi memang Risa yang mau, Tante. Lagian nggak capek kok, Tante. Di sana saya sudah sewa kafe. Risa bisa istirahat di sana. Tapi Risa mau karena kamu bujuk terus kan? Ma, biar aja Risa pergi dengan Ringo. Dia kan udah sehat. Justru Risa itu harus diajak senang-senang. Karena batinnya yang kurang sehat. Papa ini gimana sih? Masalah satu belum selesai. Sekarang Papa gali lagi masalah lain. Kalau Risa keluyuran begini terus, urusan rujuknya sama Raka nggak bakal kelar. Maaf, Pak. Risa pergi dulu ya. Hayu, Ringo. Ma, belajarlah jadi lebih arif. Jangan libatkan Risa pada kesulitan kedua. Papa cari duit yang banyak dong buat beli rumah. Cari duit buat beli rumah. Sayang. Selamat siang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.